Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui acara ibadah online hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini, kami boleh berkumpul lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada setiap kami hati dan telinga seorang murid, supaya setiap firman yang kami dengar merubah hidup kami dan membuat kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini, saya ingin menceritakan sebuah cerita lucu yang mudah-mudahan belum basi buat saudara. Satu hari, ada satu keluarga dari desa datang ke sebuah bank. Ketika mereka sedang terkagum-kagum dengan keindahan bank tersebut, tiba-tiba si bapak melihat sebuah pintu besar otomatis terbuka dan seorang wanita setengah tua berseragam polisi masuk ke dalam ruangan tersebut dan pintu tertutup. Tidak lama kemudian pintu tersebut terbuka lagi dan keluarlah seorang polwan muda dan cantik dari ruangan tersebut. Bapak ini kaget bukan main dan segera memanggil anaknya. Denny, cepat panggil ibumu dan suruh dia masuk ke ruangan itu. Apa nama ruangan ajaib itu? Lift. Sama seperti bapak ini, saudara memeluk agama Kristen pasti berharap supaya saudara juga mengalami perubahan hidup, betul? Perubahan apa yang saudara inginkan? Masuk miskin, berubah jadi kaya? Atau masuk sakit, jadi sembuh? Atau masuk tua, berubah jadi muda? Betul, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, dia dilahirkan kembali. Jadi ciptaan yang baru, back to God's original design. Kekristenan pada dasarnya sangat menekankan pertobatan atau perubahan hidup yang dimulai dari metanoia atau perubahan cara berpikir. Kenapa? Karena kalau cara berpikir kita berubah, maka perkataan dan perbuatan kita otomatis berubah juga. Oleh sebab itu saya percaya setiap orang Kristen yang sudah bertobat dan dilahirkan kembali seharusnya mengalami perubahan yang terus-menerus. Step by step menjadi lebih baik dalam segala aspek kehidupannya. Jadi apapun keadaan saudara hari ini, di dalam Kristus tidak ada alasan hidup saudara stagnan. Tidak ada alasan hidup saudara tidak mengalami perubahan. Hidup saudara bisa diubah secara radikal oleh Tuhan sehingga hidup saudara tidak pernah sama lagi. Nah, kapan perubahan itu terjadi? Perubahan yang ajaib akan terjadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan yang tidak terbatas itu. Apa bisa kita berjumpa dengan Tuhan? Bisa. Sama seperti ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang kisahnya nanti akan kita renungkan bersama-sama. Saudara bisa jadi orang yang sudah baik, beragama Kristen, sudah patuh pada peraturan-peraturan ke gereja, tetapi belum tentu saudara sudah bertobat. Agama Kristen dan pertobatan adalah dua hal yang sangat berbeda. Agama adalah sesuatu yang ada di luar manusia, yang memaksa manusia tunduk dan taat pada suatu aturan tertentu. Pertobatan adalah sebuah perubahan hidup yang terus-menerus terjadi karena saudara mengalami perubahan cara berpikir yang terus-menerus diperbaharui juga. Sehingga jika kita menghilangkan kebenaran ini dari kekristenan, maka agama Kristen tidak lagi menjadi agama yang supranatural. Jika seseorang kehilangan kesempatan untuk mengalami perubahan-perubahan ini, maka kita tidak memiliki apa-apa lagi untuk ditawarkan kepada dunia selain seperangkat peraturan-peraturan. Yeremia 13 ayat 23 berkata, dapatkah orang hitam merubah warna kulitnya? Atau harimau menghilangkan belangnya? Tentu tidak. Begitu juga kamu yang biasa berbuat jahat tidak mungkin berbuat baik.
Bisakah manusia merubah statusnya sebagai manusia berdosa? Dari dirinya dan dengan usahanya sendiri, manusia tidak akan bisa merubah statusnya. Tapi bagi Tuhan, segala sesuatu mungkin. Dan perubahan pertama yang terjadi ketika orang percaya dan menerima Tuhan Yesus adalah perubahan status. Dari manusia berdosa menjadi anak-anak Allah. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Hari ini kita akan belajar dari salah seorang tokoh di Alkitab yang mengalami perubahan hidup yang sangat spektakuler, yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Siapa dia? Saulus atau Paulus. Mari kita sama-sama membaca dari Galatia 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman, yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Ada sebuah quotes dalam bahasa Inggris yang berkata, "Every saint has a past, every sinner has a future." Setiap orang kudus memiliki masa lalu, tapi setiap orang berdosa memiliki masa depan. Kata-kata itu ditulis lebih dari 100 tahun yang lalu oleh seorang penulis naskah drama Irlandia, Oscar Wilde. Dan saya rasa hari ini cocok sekali kalau kita kenakan pada Paulus. Karena pada satu titik tertentu dalam hidupnya, dia harus memilih hidup mengikuti Tuhan Yesus atau tetap hidup menganiaya pengikut Tuhan Yesus. Dari semua kisah pertobatan dalam Alkitab, salah satu pertobatan yang paling dramatis terjadi pada seorang pria yang disebut Saulus dari Tarsus. Dia dibesarkan sebagai seorang Yahudi, dilatih sebagai seorang rabi. Dia menjadi penganiaya yang kejam terhadap gereja Kristen mula-mula. Dia sangat membenci Kristus dan para pengikutnya, sehingga dia melakukan yang terbaik untuk memberantas agama baru itu. Seolah-olah agama Kristen adalah semacam virus yang ditakuti. Dia adalah seorang teroris yang melakukan perbuatan jahatnya atas nama Tuhan dalam Alkitab. Saudara bisa bandingkan dengan kondisi akhir-akhir ini, tidak jauh berbeda. Suatu hari Saulus bertemu Yesus dan hidupnya berubah secara permanen. Reputasinya begitu buruk di antara orang-orang percaya, sehingga pada awalnya hampir tidak ada yang percaya bahwa perubahan itu nyata. Kabar dengan cepat menyebar bahwa Saulus, si penganiaya telah datang kepada Kristus. Seiring waktu, dia terbukti tulus dalam imannya. Apa yang terjadi padanya
membuat dampak sedemikian rupa sehingga perjanjian baru memuat 3 kisah terpisah tentang pertobatan dramatisnya. Yang pertama ada di Kisah Para Rasul 19, yang kedua dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26, dan yang ketiga dari Galatia 1 ayat 11 sampai 24, teks yang baru saja kita baca. Kisah Paulus dimulai dengan pernyataan tentang sumber pemberitaan Injilnya. Rupanya kaum Yudaizer, orang-orang Yahudi Kristen yang bertobat, yang mengaku mewakili para rasul di Yerusalem, menyerang baik kerasulan dan pesannya. Intinya mereka mengklaim bahwa pesannya tidak benar dan dia sendiri tidak dapat dipercaya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana saudara membuktikan bahwa saudara sudah bertobat, sudah berubah? Kesaksian hidup saudaralah yang menceritakan benar tidaknya pertobatan saudara. Itulah sebabnya saudara perlu sering-sering bersaksi tentang pertobatan saudara. Dan biar orang lain menilainya dari sikap, dari perkataan dan tindakan saudara. Demikian juga dengan Paulus. Dia memulai pembelaannya di dalam Galatia 1 ayat 11 sampai ayat 12. Ayat 11 berkata, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan atau pewahyuan Yesus Kristus. Nah, ayat-ayat ini menekankan 2 kebenaran penting. Yang pertama, Injil bukanlah gagasan Paulus. Itu adalah gagasan Tuhan. Yang kedua, karena Injil berasal dari Tuhan, itu pasti benar. Paulus hanyalah saluran kebenaran, bukan sumbernya. Kekristenan tidak muncul dari legenda atau mimpi yang samar-samar. Ini bukanlah hasil dari argumen ilmiah atau kompromi yang dicapai oleh beberapa dewan gereja kuno. Bukan. Pesan Injil benar-benar kabar baik. Karena itu adalah kabar baik dari Tuhan. Setelah itu, Paulus melanjutkan dengan kesaksian hidupnya. Apa yang diceritakannya? Yang pertama, kehidupan Paulus sebelum pertobatan. Di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku, Paulus, menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Sebelum Paulus datang kepada Kristus, dia sangat berbahagia dalam karirnya sebagai pemimpin Yahudi yang sedang naik daun. Dan juga pembenci orang Kristen. Dia tidak merasakan penyesalan atas penganiayaannya terhadap para pengikut Kristus. Dan bahkan menganggapnya sebagai pelayanan kepada Tuhan. Dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk datang kepada Kristus. Dan merasa tidak membutuhkan di dalam hatinya. Agamanya memuaskannya dalam segala hal. Dan dia tidak melihat kebutuhan akan hal lain. Apakah kira-kira Paulus pernah berpikir untuk menjadi orang Kristen? Saya yakin tidak seorang pun berkata ya. Saulus mencari sebanyak mungkin orang Kristen untuk dijebloskan ke dalam penjara. Dia benci Yesus, tapi Yesus sedang mencari dia untuk menyelamatkan dia. Ya, menyelamatkan orang seperti Saulus. Dalam pikiran Saulus, cara terbaik untuk mengalahkan kekristenan adalah dengan membunuh semua orang Kristen. Dalam pikiran Yesus, cara yang terbaik untuk menyelamatkan banyak orang Kristen adalah dengan
menampakkan diri kepada Saulus dan menyelamatkannya. Paulus menceritakan kisahnya seperti ini karena dia ingin kita memahami bahwa dia tidak merasakan kebutuhannya akan keselamatan dan tidak ada suara batin yang memanggilnya untuk datang kepada Kristus. Jadi kenapa harus repot-repot berdoa untuk orang seperti itu? Rasanya dia tidak akan pernah diselamatkan. Saulus sangat yakin dia benar. Saulus sangat yakin bahwa orang Kristen salah. Saulus sangat benci Kristen dan cinta Yudaisme. Saulus tersesat dan tidak menyadarinya. Saulus menikmati hidupnya dan tidak merasa perlu mencari sesuatu yang lebih baik. Kalau kita umpamakan mobil, Saulus sedang dalam kecepatan penuh di jalan tol menuju penghakiman abadi. Hidup Saulus betul-betul gelap pekat. Sehingga ketika terang itu datang, terang itu langsung terlihat dengan jelas. Saulus seperti lukisan dengan warna hitam, sehingga terang Injil dapat terlihat dengan jelas. Sama dengan kita di gereja hari-hari ini. Mungkin kita kelihatan suci, tapi hidup kita tidak kalah gelap dengan Saulus. Mungkin kita tidak membunuh, tapi kita membenci banyak saudara-saudara Kristen segereja. Mungkin kita tidak menjebloskan orang Kristen ke dalam penjara, tetapi perkataan kita telah membuat saudara-saudara Kristen kita seperti terdakwa. Dan sama seperti Saulus, kita sama sekali tidak merasa bahwa kita bersalah atau berdosa. Kita malah merasa paling benar dan sedang melayani Tuhan. Sekali lagi, kita merasa paling benar dan merasa sedang melayani Tuhan. Gelarnya STH, sok tahu. Dan saya yakin setiap gereja dengan ukuran berapapun dipenuhi oleh orang-orang seperti Saulus. Itulah sebabnya pertobatan atau perubahan cara berpikir harus dengan sengaja dipelajari dan ditekankan dalam gereja. Itu sebabnya DK atau dasar kekristenan wajib diikuti oleh setiap jemaat MDC. Yang kedua, Paulus menceritakan proses pertobatannya. Ayat 15-16a. Demikian. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saya mau saudara perhatikan kata tetapi di awal ayat yang ke-15. Seperti yang pernah saya sampaikan, seburuk apapun kisah hidup Saulus, jika ditambah kata tetapi di belakangnya, maka kisah hidup Saulus berubah 180 derajat. Phil Newton menunjukkan bahwa Tuhan datang ke dalam hidup Saulus tanpa izin. Dia tidak menunggu untuk ditanya. Ketika Saulus dalam perjalanan ke Damaskus, Tuhan Yesus menerobos masuk. Dia tidak minta izin. Karena jika dia memintanya, Saulus akan mengatakan tidak. Dia datang di tempat yang tidak diinginkan atau diharapkan Saulus dan mengambil alih situasi. Jika Tuhan menunggu undangan, Saulus tidak akan pernah diselamatkan. Saulus itu seperti Lazarus yang mati. Waktu Lazarus sudah mati, rohnya tidak duduk-duduk di dalam kuburan sambil berharap untuk dibangkitkan. Tidak sama sekali. Dan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus tanpa perlu minta izin. Dari sini kita melihat bahwa keselamatan dimulai dengan Allah, bukan dengan kita. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ada pernyataan yang luar biasa lainnya di sini. Paulus berkata bahwa Tuhan memanggilnya dari kandungan ibuku.
Ini berarti bahwa Tuhan sedang melacaknya sejak awal hidupnya. Pak, apakah ini tidak menghancurkan konsep kehendak bebas manusia? Saya percaya bahwa Tuhan memberi kita manusia pilihan. Tapi Dia meminta pertanggungjawaban kita atas pilihan tersebut. Ulangan 30 ayat 19 berkata, "Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Semua yang kita alami adalah akibat atau hasil dari pilihan yang kita ambil. Dan Tuhan membawa Paulus ke tempat di mana dia bisa memilih Kristus dengan bebas. Jika Tuhan bisa menyelamatkan orang seperti Saulus, Dia bisa menyelamatkan siapa saja. Itu seharusnya mendorong kita untuk mendoakan teman dan orang terkasih untuk datang kepada Kristus. Seringkali doa kita seolah-olah memantul dari langit-langit. Kita berdoa selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun tanpa hasil yang jelas. Tapi jangan putus asa. Apa yang kita lihat bukanlah keseluruhan cerita. Tidak ada yang bisa meramalkan pertobatan Saulus. 10 menit sebelum itu terjadi, sepertinya tidak mungkin. 5 menit sebelum itu terjadi, tidak ada yang punya alasan untuk mengharapkan apapun terjadi atas hidup Saulus. 10 detik sebelum lampu menyala dan suara itu berbicara, hati Saulus masih sekeras sebelumnya. But God, tapi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang terlalu keras. Jadi teruslah berdoa, terus bersaksi, terus percaya. Saudara tidak pernah tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Dan saat kita memikirkan tentang mereka yang jauh dari Tuhan, kita dapat memperoleh penghiburan ini. Sungguh ironi rencana keselamatan Tuhan. Karena semakin jahat pemberontakan mereka, semakin besar kemuliaan untuk Tuhan ketika mereka diselamatkan. Semakin jauh mereka dari Tuhan hari ini, semakin besar perayaan di sorga ketika semua anak-anak yang hilang itu akhirnya pulang ke rumah Bapa. Ketika Tuhan memberikan tugas yang berat untuk berdoa, saya percaya itu karena Dia berniat menjawab doa itu, cepat atau lambat. Dan alasan kita berdoa adalah karena Yesus masih dalam bisnis yang sama, yaitu mengubah hidup manusia. Dia masih menyelamatkan, Dia masih mengubah. Dia masih menyelamatkan pria dan wanita yang jatuh di dalam dosa. Tidak ada kasus yang tidak bisa Dia menangkan sebagai pembela. Kata-kata di 2 Korintus 5 ayat 17 pasti terjadi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Alkitab kita mencatat kisah orang-orang yang dilahirkan 2 kali. Sakeus, Matius, orang yang dirasuk legion, wanita yang kena OTT berzina, Petrus, Saulus, Lydia penjual kain ungu, Konstantin, Agustinus, Luther, John Newton si pedagang budak, Billy Graham, Yeremia Rim, Bambang Wijaya, Jemaat MDC Palembang, dan daftarnya akan terus bertambah. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang mendengarkan acara ini, saudara sedang mencari-cari kepastian keselamatan, saudara sudah bosan dengan hidup beragama dan beribadah yang cuma legalistik, kebiasaan rutinitas saja, saudara ingin mengalami perubahan hidup, siapapun saudara, non-Kristen, Kristen, puluhan tahun Kristen,
saya menantang saudara hari ini untuk bertobat. Yang artinya mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan hidup saudara yang lama dan mengikut Tuhan Yesus apapun resikonya. Dan mengundang Yesus masuk ke dalam hati sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara akan mendapatkan jaminan keselamatan. Dan Tuhan Yesus hari ini juga akan merubah status saudara. Dari manusia berdosa menjadi anak-anak Allah. Amin. Bagi saudara yang mau bertobat, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya mengaku bahwa saya manusia berdosa yang butuh pengampunan, butuh kasih karunia-Mu. Dan saya percaya bahwa Engkau, Yesus Tuhan, adalah Juru Selamat dan penebus dosa saya. Dan saya mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau selama-lamanya, apapun resikonya. Saya buka hati saya mengundang Engkau masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang cukup untuk semua dosa-dosaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, saudara tidak akan pernah memahami kekristenan tanpa memahami dan mengalami pertobatan dan kelahiran baru. Selamat buat saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang melihat setiap orang yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya hidup mereka sejak hari ini akan mengalami perubahan ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik, dan mereka akan menjadi saksi-Mu. Sama seperti Saulus menjadi Paulus, demikian hidup mereka akan diubah dari gelap menjadi terang. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang mendengarkan program ini, Tuhan memberkati mereka, memberikan sukacita, damai sejahtera, serta pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ajar kami untuk terus berubah, supaya hidup kami menjadi garam dan terang, menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan.